Halo, bertemu kembali dengan saya, Jujur Harjo dari komunitas Membangun Positivity. Kali ini kita membahas Johnny Depp dan Amber Heard. Ini bukan pertama kalinya saya membahas kasus yang ramai diberitakan di dunia. Sebelumnya saya juga pernah membahas kasus Gabby Petito yang mati terbunuh karena diduga disebabkan oleh pacarnya, Brian, yang memiliki ciri narsisis. Brian sendiri juga ditemukan mati yang diduga bunuh diri. Anda bisa lihat videonya dan tulisan mengenai ini yang ada di akun media sosial saya. Semua pasti tahu siapa Johnny Depp dan Amber Heard. Masing-masing terkenal dengan karir aktingnya di Hollywood, terutama Johnny Depp yang terkenal dengan Pirates of the Caribbean. Depp dan Amber, mantan suami istri, sekarang sedang bertarung sekali lagi di pengadilan dan masing-masing mengajukan argumen, bukti, dan kesaksian yang mereka miliki. Namun nampaknya Johnny akan memenangkan pengadilan itu karena Johnny memiliki lebih banyak kesaksian yang membelanya daripada Amber. Benarkah begitu? Tapi sebenarnya ngapain membahas kasus ini ya? Lagi-lagi harus saya sampaikan bahwa ratusan artikel dan ratusan video yang sudah saya buat sejak 2015 adalah untuk mempromosikan berbagai perkembangan neuroscience di Indonesia. Saya tentu bukan ahli neuroscience, karena di Indonesia ahlinya sudah ada, namun mereka jarang menulis seperti yang sudah saya kerjakan. Sayang banget kalau nggak ada yang mempromosikan neuroscience di Indonesia, padahal neuroscience penting, misalnya untuk produktivitas. Indonesia ini kita tahu kan kaya raya, tapi sayangnya selama ini dikelola dengan amburadul, kecuali satu dekade terakhir ini ya. Nah, sayangnya yang produktif itu cuma satu orang di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini. Mestinya ada banyak supaya Indonesia bisa jauh lebih sejahtera dan maju. Jadi udah saatnya bagi kita semua untuk mulai melirik pembahasan kasus-kasus seperti Johnny Depp dan Amber Heard yang sebenarnya terjadi juga di Indonesia, terutama di dunia politik Indonesia. Jadi kasus Depp dan Amber ini kasus apa sih? Yuk kita bahas. Sebagaimana kita tahu, Johnny Depp dan Amber Heard sudah bercerai di tahun 2017 lalu setelah menjalani pernikahan sebentar saja, yaitu sejak tahun 2015. Pendek banget ya. Pengadilan memutuskan Depp membayar $7 juta kepada Amber dan tunjangan sebesar $50.000 per bulan. Itu semua sudah dipenuhi Depp. Namun Amber diberitakan sedang diselidiki karena Amber menyatakan akan menyumbang $7 juta itu sebagai charity atau sedekah. Tahun 2018, Amber menulis untuk Washington Post kisah dirinya yang dianiaya dalam perkawinannya. Meski Amber dalam artikel itu tidak menyebut nama Johnny Depp, namun beberapa kontrak kerja Depp dengan beberapa perusahaan film menjadi berantakan. Tentu saja itu merugikan Depp secara finansial. Lalu tahun 2019, Depp menuntut ganti rugi kepada Amber sebesar $50 juta karena artikel yang ditulis Amber di tahun 2018 lalu itu merusak reputasi dirinya. Persidangan untuk itu sudah dimulai sejak awal April 2022 ini. Apakah Depp akan berhasil membuktikan dirinya tidak menganiaya Amber sebagaimana keterangan yang diberikan Depp di pengadilan yang sedang berjalan sekarang ini? Dan juga apakah keterangan beberapa saksi yang membela Depp bisa menguatkan tuntutan Depp pada Amber? Asal tahu aja, jauh sebelum sidang pengadilan ini berlangsung, media nampaknya sudah lama berpihak pada Depp. Ada banyak laporan media yang mengungkap keterangan dari orang-orang yang mengenal Depp dan Amber. Sebagian besar menggambarkan bahwa Depp bukan orang yang seperti dituduhkan oleh Amber. Sementara itu, Amber digambarkan memiliki perilaku yang tidak biasa, bahkan digolongkan oleh para ahli dengan sebutan borderline personality disorder. Bahkan Amber juga diberitakan memiliki beberapa pasangan sejenis, termasuk juga dikabarkan berselingkuh dengan James Franco dan Elon Musk saat masih menjadi istri Johnny Depp. Mereka yang memiliki personality disorder ini disebut oleh para ahli sering bermasalah dengan pasangannya dan juga dengan masyarakat jika ia seorang pemimpin. Contohnya adalah pemimpin yang memiliki ciri narsisis, itu adalah salah satu personality disorder juga ya. Pemimpin yang memiliki ciri narsisis sering menumpahkan darah rakyatnya atau merugikan masyarakat. Bahasan kali ini memang berkaitan dengan apa yang sudah dibahas di beberapa video atau artikel yang saya tulis sebelumnya mengenai mental health
atau personality disorder, dan juga soal kecanduan narkoba dan lain-lain. Serta soal dopamin yang semua itu memberi pengaruh pada fungsi otak dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Semua itu saya bahas dalam berbagai artikel dan video untuk mempromosikan sains yang belum terlalu populer di Indonesia, yaitu neuroscience. Saya tentu bukan ahli di bidang itu, saya hanya penulis yang rajin. Saya sudah menulis lebih dari 500 artikel dan ratusan video untuk mempromosikan sains itu agar lebih banyak masyarakat yang memperoleh benefit dari sains itu. Kembali kepada Depp dan Amber. Berbagai media sejak lama memang sudah ramai dengan kisah-kisah buruk Amber, namun itu bukan berarti bakal memuluskan Depp untuk bisa memenangkan tuntutannya. Para juri di pengadilan itu juga mendapatkan berbagai kesaksian dari bukti ya, bahwa Depp adalah seorang pecandu alkohol dan pecandu beberapa jenis narkoba lainnya. Tentu saja itu bakal mempengaruhi penilaian juri karena bagaimanapun seorang pecandu disebut bisa memiliki perangai buruk. Bahkan keterangannya tidak bisa dipercaya. Bahkan sains menyebut fungsi prefrontal cortex atau PFC mereka menjadi turun fungsinya. Padahal bagian otak itu menghasilkan pemikiran rasional, pertimbangan baik dan buruk, atau moral, dan juga perilaku. Amber ternyata pernah merekam secara diam-diam gerak-gerik Depp di satu pagi saat sedang marah-marah tak jelas dan menendang lemari serta membanting pintu lemari di dapur. Setelah itu Depp menuang satu botol penuh wine ke sebuah gelas besar. Dalam percakapan antara Amber dan Depp di video itu disebut wine itu adalah sarapan pagi bagi Depp. Sebagaimana yang sudah saya pernah bahas di beberapa artikel atau video sebelumnya, alkohol atau narkoba memang memboost tingkat dopamin hingga bisa 10 kali lipat dari tingkat normal. Namun tingkat dopamin ini hanya dalam beberapa jam saja. Kemudian bisa drop ke tingkat di bawah normal. Tingkat dopamin yang tinggi ini yang menghasilkan rasa menyenangkan atau high yang membuat orang ingin kembali menggunakan narkoba lagi dan lagi. Pecandu menjadi tidak bisa lagi menikmati keluarnya dopamin dalam tingkat yang normal yang dihasilkan oleh banyak bahan lain atau kegiatan lain seperti meditasi, menulis jurnal positif, atau bersyukur, berolahraga, dan lain-lain. Tadi saya barusan bilang narkoba bisa memicu keluarnya dopamin hingga 10 kali lipat dari tingkat normal. Namun setelah beberapa jam saja akan jatuh ke tingkat di bawah normal. Saat tingkat dopamin di bawah normal itu, maka keseimbangan hormon lain di otak juga terganggu atau berubah. Kondisi ini disebut kondisi depresi. Sains menggambarkan saat depresi itu, maka fungsi otak secara umum menurun, terutama fungsi PFC yang tadi barusan sudah saya sebutkan. Saat depresi itu tentu saja mengganggu kualitas relationships dengan orang-orang dekat atau orang-orang lainnya. Bagaimana mungkin ia memiliki perangai baik jika saat itu ia tanpa sebab mengalami kegelisahan, cemas, marah-marah, bingung, agresif, mudah tersinggung, dan lain-lain. Nah, Depp terbukti memiliki masalah dengan kecanduannya pada narkoba. Itu bakal menjadi tantangan besar dalam pengadilan itu. Setidaknya fakta itu akan menurunkan kredibilitasnya untuk membuktikan bahwa Amber telah salah dalam artikelnya yang menyebut Depp sebagai domestic abuser atau pelaku KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal itu penting untuk memenangkan tuntutan Depp sebesar 50 juta dolar sebagai ganti rugi atas reputasinya yang telah dirusak oleh Amber di tahun 2018 itu. Pasti tidak gampang bagi Depp untuk mempengaruhi juri. Meski di luar ruang pengadilan ada banyak keterangan dari banyak orang yang mengenal Depp, bahwa Depp adalah seorang bapak yang baik, seorang yang tidak pernah menggunakan kekerasan fisik maupun verbal, seorang yang dermawan atau tak menyukai konflik, dan lain-lain. Depp juga tidak akan gampang untuk meyakinkan juri bahwa Amber adalah seorang pecandu narkoba juga seperti dirinya. Karena mungkin saja Depp tidak pernah memiliki keinginan untuk menjebloskan Amber ke pengadilan sehingga ia tidak bisa mengajukan bukti apapun ke pengadilan soal narkoba itu. Banyak ahli personality yang menggambarkan keduanya sama memiliki masalah yang serius karena keduanya menggunakan narkoba. Namun mungkin juga juri akan sangat terpengaruh pada rekaman suara pertengkaran Depp dan Amber yang dihadirkan di pengadilan. Dalam rekaman suara itu siapapun akan merasakan teror dari Amber. Bagi para ahli personality yang telah berbicara di berbagai media, Amber disebut memiliki masalah besar dengan personality disorder.
dari rekaman suara itu terdengar pada saat yang sama, saat Amber menyatakan menyesal. Namun di saat yang sama juga ia menggunakan tone tinggi sambil berteriak-teriak keras dan kasar. Bahkan tak ketinggalan sambil memaki dan menghina Depp. Semua itu tidak dilakukan oleh orang normal bagaimanapun situasi yang sedang menimpa Amber. Orang normal akan mencari solusi, bahkan bukan memaki atau menghina, apalagi melakukan kekerasan fisik yang diakui sendiri oleh Amber. Rekaman suara itu bagi para ahli bisa menjadi pukulan balik bagi Amber yang menyatakan dalam artikelnya di Washington Post bahwa ia adalah seorang korban dari domestic abuse. Apalagi para juri mungkin sekali sudah terpapar oleh berita-berita dari masa sebelum persidangan yang berpihak pada Depp, seperti berita dari orang-orang yang mengenal Depp, bahkan dari mantan pasangan Depp sebelum Amber yaitu Winona Ryder yang menyatakan tidak mungkin Depp melakukan apa yang dituduhkan oleh Amber. Nah, membahas Johnny Depp dan Amber Heard adalah membahas contoh kasus bahwa di Indonesia dunia politiknya juga tidak terbebas dari kasus personality disorder atau mental health. Padahal politisi adalah mereka yang menentukan ke arah mana NKRI bisa bergerak. Bayangkan karena kita tidak peduli dengan sains mengenai mental health atau personality disorder, maka kita membiarkan atau malah memilih gubernur, wali kota, bupati, presiden, terutama anggota DPR yang memiliki ciri mental health atau personality disorder. Bisa hancur NKRI ini, bukan? Dalam video saya sebelumnya, saya membahas beberapa penyebab lain yang bisa menghasilkan kerusakan PFC, sehingga tidak bisa berfungsi maksimal, yaitu salah satunya karena kecanduan oleh kegiatan-kegiatan di medsos yang berjam-jam dalam sehari. Dalam video itu saya juga membahas tentang bagaimana kehidupan modern sekarang ini membuat kita mudah terjebak menjadi pecandu apapun. Jadi silakan ditonton video itu yang berjudul Dopamin. Bahkan saya juga membahas tentang bahaya medsos bukan hanya menjadi kecanduan, tapi juga medsos mengancam kemanusiaan karena mengakselerasi kecepatan penyebaran hoax atau kabar bohong menjadi 6 kali lebih cepat daripada kabar atau informasi yang bisa dikonfirmasi. Polarisasi politik menjadi sangat lebar. Ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Medsos juga mengeskalasi persoalan global ternyata, dimanapun itu. Itu bukan isapan jempol. Netflix tahun 2020 lalu merilis dokumenter yang membahas soal ini dengan judul The Social Dilemma. Yang berbicara dalam dokumenter itu bukan pengamat biasa, tapi mereka yang terlibat dalam pembangunan platform medsos dunia, seperti Google, Facebook, dan lain-lain. Di bagian akhir dokumenter itu disebutkan, bahaya medsos bahkan bisa memicu perang nuklir yang bakal menghancurkan bumi dan melenyapkan umat manusia. Mungkin The Social Dilemma dibuat karena munculnya gerakan untuk meninggalkan medsos yang salah satunya diinisiasi oleh Jaron Lanier. Hidup Johnny Depp dan Amber Heard dirusak oleh kecanduannya pada narkoba. Meski sebenarnya ada penjelasan mereka yang mudah kecanduan adalah orang-orang dengan ciri tertentu. Meski begitu, mungkin hanya mereka sendiri yang merana. Tentu juga mereka yang hidup dekat atau bergantung pada Johnny Depp dan Amber Heard ikut merana. Namun di Indonesia ada puluhan juta orang kecanduan medsos. PFC mereka menjadi rusak sejak lama sekali, yaitu sejak medsos ada. Padahal kita sedang menyongsong 2024 tahun politik. Ada puluhan juta otak rusak yang siap menerima informasi sesat atau ideologi sesat atau doktrin sesat. Karena memang ada yang terus memanfaatkan medsos untuk melakukan rekayasa perilaku, terutama yang berkaitan dengan politik. Jadi, jangan lupa untuk menonton video saya sebelumnya dan klik tombol like serta tombol subscribe ya, karena sudah saatnya Anda semua mengikuti perkembangan neuroscience supaya nggak jadi zombie lah, setidaknya seperti di gambar ini. Salam!